fosil-fosil apa saja yang telah saya temukan di Museum Geologi Bandung. Kemudian, karena mohon maaf sebelumnya, mungkin karena Museum Geologi Bandung hanya menutup akses ke ruangan paleontologi, maka saya hanya menemukan 4 jenis fosil saja. Mungkin langsung saja ya, kita langsung bahas tentang apa saja fosil yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah Rhinoceros sondaicus, yaitu adalah badak yang telah terancam punah namun masih ada atau belum punah, yang berada di ujung kulon di Provinsi Banten. Kemudian ketika fosilnya ditemukan, ia terdapat di daerah Jawa Timur. Waktu di zaman Pleistosen sekitar 2,5 juta sampai 10.000 sebelum Masehi, wilayah persebarannya amatlah luas. Ya mungkin karena memang belum ada manusia ya, jadi dia bisa saja kemana-mana. Kemudian ya seperti tampilan fisiknya, dia hanya memiliki satu jenis cula saja yang tidak terlalu menonjol. Meskipun begitu ya mungkin badak ini sudah dianggap sebagai hewan yang hampir punah. Untuk itu kita harus menjaga kelestariannya hingga anak cucu kita kelak. Kemudian langsung saja kita beralih ke Hippopotamus sifarensis kuniswap, atau yang biasa disebut dengan kuda Nil. Di sini menariknya ini karena kita lihat bahwasanya kuda Nil sebetulnya hanya terdapat di Afrika untuk zaman sekarang. Namun kondisi ini sangat berbeda tentunya di zaman dahulu, yaitu sama-sama zaman Pleistosen atau disebut zaman es. Itu mereka sudah persebarannya hingga sampai ke Pulau Jawa. Dalam hal ini dia sampai ke daerah Jawa Tengah. Walaupun begitu, fosil yang ditemukan baru sekitar 30% fosil asli. Hal ini dimaklumi karena memang sedikit sekali tenaga-tenaga dan semakin tua umurnya juga, itu juga semakin banyak yang hilang. Kayak memorial sama mantan nih. Kemudian di samping itu pula, kuda Nil memang sangat senang dengan tanaman air atau tanaman lunak, yang mana mungkin terdapat di banyak daerah Pulau Jawa. Hal itu dimaklumi karena memang waktu itu kan Jawa kan sangat terhubung dengan Sumatera, kemudian benua Asia, yang mana dia keluar dari begitu dia keluar dari benua Afrika yang berubah jadi padang rumput, dia mencari daerah yang lebih subur atau lebih basah lebih tepatnya, dan mereka sampai ke hutan-hutan atau rawa di India, kemudian sampai ke Asia Tenggara, dan ditemukanlah fosil seperti sekarang ini. Yang ketiga yaitu adalah Celebocheuris heckereni, atau yang disebut dengan babi purba dari Walanai. Walanai ini ya cekungan sekang di Sopeng, Sulawesi Selatan. Sama, dia juga berasal dari zaman es atau zaman Pleistosen, yang merupakan jenis fosil babi purba yang hanya dapat ditemui di endemik di Sulawesi. Dari tampilannya saja sudah diketahui bahwasanya memang mirip dengan babi rusa. Kalau sekilas saya melihatnya memang seperti Machairodorus atau apalah, saya susah lah kalau di bahasa Yunani. Itu karena memang tampilan fisiknya itu sih walaupun lebih kecil ya, tapi bentuknya sama untuk moncongnya, yaitu mirip tanduk giginya, mencuat panjang sebanyak 4 buah. Dengan ciri seperti itu mungkin dia juga banyak memangsa omnivora atau memangsa buah-buahan maupun tanaman, kemudian juga sisa-sisa hewan mungkin.
atau tumbuhan. Dari sini juga kita bisa melihat bahwasanya mungkin dia punah karena diburu oleh manusia purba yang setelah datang ke pulau ini, sehingga hanya sebagian kecil saja atau hanya babi rusa saja yang sampai bisa kita lihat hingga zaman modern saat ini. Kemudian setelah itu yang keempat yaitu Megalocheilus sivalensis, yaitu kura-kura purba raksasa yang ditemukan di Kali Gelaga Bumi Ayu, Jawa Tengah. Bumi Ayu di sini mungkin ya dekat-dekat lah sama Tegal. Itu dia berusia sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, yang artinya juga termasuk dalam zaman es. Ini yang ini saya sangat menarik karena memang kura-kura ini sangatlah besar, mungkin juga sanggup untuk melampaui kura-kura Aldebaran yang sangat gede segaban itu memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan kemudian panjang 2 meter. Ya, pasti banyak nih tanaman yang dihabisi oleh dia. Dan mungkin saja juga macan atau harimau mungkin juga akan takut kalau melihat dengan fisiknya yang bongsor seperti ini. Kecuali ini mungkin harimaunya itu berkelompok, tapi harimau nggak mungkin sih berkelompok. Ya mungkin macan-macannya lah, macan dahan, mungkin dia bisa berkelompok untuk menjatuhkan hewan ini. Meskipun masih ada perlindungan ekstra dari kura-kura ini, yaitu dia bisa memasukkan tangan dan kakinya serta kepalanya sekaligus masuk ke cangkangnya yang super keras itu. Wah, susah dibayangkan ya betapa terproteksinya hewan ini. Karena kalau dilihat dari tampilannya mungkin dia juga merupakan hewan yang cukup besar, atau mungkin sangat besar atau sangat berat. Hal ini ditandai dengan kakinya yang punya model seperti gajah, kaki gajah, yang mana dicirikan dengan kukunya yang tumpul, kemudian kakinya yang modelnya pilar, kemudian juga kakinya yang napak juga, yang di telapak kakinya itu sampai napak itu. Nah, itu juga terbukti bahwasanya ini sangat cocok untuk menopang beban yang sangat berat. Ya, seperti yang sebelumnya lah, mungkin kura-kura pada umumnya ya, mungkin dia juga hidup di daratan, kalau bulus kan di lautan, dan dia juga kelihatannya juga pemakan tumbuhan. Hal ini sangat kontras. Mungkin ini cukup mengejutkan sih kalau aku rasa, karena memang kura-kura ini sebetulnya juga, kura-kura raksasa ini juga lebih populer di Australia. Benua Australia kan penuh dengan reptilia raksasa, yang mana terdapat megalania, kemudian kairuku, ular, buaya yang aneh-aneh bentuknya, yang mungkin akan saya bahas di video yang akan datang. Kemudian kalau dari bentuk ininya juga dia juga nggak seribet Megalania, kura-kura yang terbadas yang ada di Australia, yang mungkin juga lebih besar dari ini. Namun walaupun begitu, kita cukup bangga sih, Jawa ataupun khususnya Indonesia itu bisa memiliki fosil dari hewan yang menakjubkan ini. Ya mungkin kalau saya nggak bisa bicara banyak sih tentang reproduksinya, habitatnya, kemudian kemudian gaya hidupnya dan sebagainya, karena mungkin belum diteliti lebih lanjut gitu, oleh sebagian besar kalangan atau ilmuwan. Ya untuk itu mungkin ya
Kalau saya lihat sih memang untuk dari segi nama lah, saya mungkin akan mengulasnya. Itu Colossoceles, awalnya nama Latin awal dari hewan raksasa ini. Meskipun saya jadi berpikir nih, kolosal, wah itu seperti Attack on Titan, hehehehe, yang mana itu sangat sebetulnya sangat identik sih dengan nama Megalo sendiri, kan juga raksasa dalam bahasa Yunani. Ya walaupun sebetulnya nggak terlalu berefek atau terimplikasi lebih jauh sih, hanya penamaan saja. Ya walaupun aku rasa sih memang kalau Colossoceles itu lebih ganas, lebih garang daripada Megaloceles. Ya mungkin untuk cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan di komen di bawah ini, gratis kok. Ya hitung-hitung nanti saya nambah, semoga konten ini semakin bermanfaat ke depannya, semoga semakin lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke.